Ada satu kisah yang sangat inspiratif ya dari seseorang yang bernama Abdullah ibnu Rawahah. Dia termasuk sahabat Ansor. Sebelum Islam datang ke Madinah, beliau itu semangatnya luar biasa untuk mencari kebenaran ya. Dan terkenal dia itu sebagai penyair, ahli syair deh gitu. Ora enek sing ora kenal karo Abdullah ibnu Rawahah rene. Sak Madinah, sak antero Madinah kabeh do kenal. Sopo Ibnu Rawahah wis kabeh kenal itu. Nah, tapi syair-syairnya itu syair-syair yang apa ya, dalam dalam proses pencarian kepada kebenaran itu. Semangat sekali dia itu dalam bersyair, ya, membaca syair, membuat syair di tempat-tempat keramaian yang biasa diadakan baca-baca syair itu dia selalu aktif itu. Dalam pencariannya kepada kebenaran, dia itu bertemu dengan pemuka Yahudi, ahli kitab ya. Jadi beritahu bahwa ini sebentar lagi akan ada nabi nabi baru sebagai nabi penutup kenabian. Jadi itu sudah ada pada orang-orang Yahudi sudah mengetahui. Nah, Abu Rawah itu mencari-cari itu, terngiang-ngiang terus nabi baru itu dari mana. Nah, ternyata beliau bisa mengetahui bahwa nabi baru itu ada di Mekah dari teman-temannya di Yasrib ya, sebelum namanya berubah menjadi Madinah. Orang-orang Yasrib itu tahu ada nabi baru di Madinah, di Mekah itu. Karena kan di sana ada haji ya, setiap haji itu kan ada orang-orang seantero Jazirah Arab itu pada ke Mekah. Itu cerita sampai Abdullah ibnu Rawahah bahwa ada nabi baru yang bernama Muhammad bin Abdullah. Nah, dia semangat sekali untuk bisa ketemu dengan nabi baru itu. Kemudian dia itu ngelumpuke pada bahasa ngelumpuke konco-koncone sa Yasrib, sa Madinah untuk diajak nemui Rasulullah gitu. Mereka tokoh-tokoh Yasrib, tokoh-tokoh Madinah dipimpin oleh Abdullah bin Rawah itu menemui Nabi itu enek wong rolas itu di Aqobah, sehingga ada terkenal dengan perjanjian Aqobah pertama ya, Bayat Aqobah pertama itu 12 orang yang isinya itu sebagai pelajaran kepada mereka, yaitu perjanjiannya apa? Yaitu mereka tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh berzina, dan tidak boleh berdusta ya. Jadi pelajaran wong papat kuwi itu Bayat Aqobah pertama. Itu wah mereka senang sekali bisa bertemu dengan Nabi itu. Dia menyebarkan 4 ajaran itu ya, pesan dari Nabi itu kepada masyarakat Madinah. Sehingga masyarakat Madinah itu sudah cinta dulu kepada Nabi meskipun Nabi itu belum rawuh ke Madinah. Nah, setelah itu Rasulullah itu mengirim Mus'ab bin Umair ya, Mus'ab bin Umair untuk berdakwah di Madinah. Jadi Mus'ab bin Umair itu di awal-awal pra-hijrah itu sudah ada di Yasrib, sudah ada di Yasrib. Nah, dakwahnya Mus'ab bin Umair itu dikawal, diterterne dindi dikawal itu diasisteni itu oleh Abdullah bin Rawahah itu ada yang dindi itu terke. Ada berita bahwa Rasulullah dan para sahabatnya kuwi arep hijrah ke Madinah itu. Wah, wong Madinah senenge ra ukur. Jadi kebalikan itu. Neng Mekah masyarakate do mengancam, do mengintimidasi, do anyel. Tapi kebalikannya di Madinah masyarakat itu nunggu pengen mencintai beliau, pengen beliau itu ada di antara mereka gitu. Itulah terjadi semua masyarakat Muslim dari Mekah pindah ke Madinah yang terkenal dengan hijrah. Dari hijrah itulah sing dintenteni Rasulullah Muhammad SAW karena beliau datangnya paling akhir ya bersama dengan Abu Bakar. Ada peristiwa yang menarik ketika Rasulullah itu datang ke Madinah ya. Menariknya bahwa kabeh wong itu pengen Nabi Muhammad kuwi mau
bertempat tinggal di rumahnya itu, ditawa-tawani itu, sampai Abdullah bin Rawahah kuwi nuntun untane itu. Jadi tali kekang untane Nabi itu yang namanya Quswa ya. Quswa itu nama untanya Nabi. Itu dituntun dia itu. Ngantek Nabi itu mengingatkan kepada Abdullah, wis culno wae. Kuwi wis ana sing nuntun. Maksudnya Abdullah bin Rawah itu kan dituntun ben mau mampir nang omahe, tapi itu enggak boleh. Nah, ternyata untanya Nabi itu mandek di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori ya, yang nanti akan dipersaudarakan dengan Mus'ab bin Umair. Kemudian ceritane Abdullah bin Rawah itu kepahlawanannya luar biasa, mengingat dari perjanjian Aqobah yang kedua. Jadi perjanjian Aqobah yang kedua itu ada semangat baiat ya, yaitu hanya beribadah kepada Allah saja, kemudian melindungi Nabi dari segala gangguan. Itu. Nah, kemudian eranya perang Badar. Ini bukti dari perjanjian Aqobah 2 ya. Perang Badar yang terjadi ya di antara orang-orang kafir Quraisy yang ngeluruk ke Badar. Abdullah bin Rawah ini yang maju pertama itu. Jadi ketika orang-orang kafir Quraisy itu kan geruduk ya tekone Badar itu. Kemudian yang namanya dari orang kafir Quraisy itu ada 3 orang yang maju. Utbah bin Rabi'ah, kemudian Saibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah. Wong telu maju. Orang-orang beriman sing maju kuwi Abdullah bin Rawah karo kancane loro no, wong Ansor kabeh. Utbah iki bengoki Nabi Muhammad. Wis sapa kuwi? Aku wong Ansor. Aku sahabat Nabi dari Ansor. Nah, Utbah ra gelem karo mengok, "Hei Muhammad, sapa jokno sing saka awake dhewe, aja ngejokke wong liya." Utbah itu berkata kepada Abdullah bin Rawah, "Aku ora di urusan karo kowe." Ngono kae. Wong Yasrib kok melu-melu urusan ini. Hingga Nabi Muhammad mengajukan dari kaum muslimin itu adalah Hamzah, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah ya. Akhirnya wong-wong kafir Quraisy yang maju ya kalah ya. Menang Hamzah, menang Ali bin Abi Thalib. Dari perang Badar itu tampak sekali betapa semangatnya Abdullah bin Rawahah ketika mendapat tantangan dari orang-orang kafir. Langsung maju sih, beda liane, maju sih, ditantang langsung maju untuk melindungi Nabi Muhammad. Ada kisah yang menarik lagi dari Abdullah bin Rawahah, yaitu ketika dia itu diajak oleh Nabi untuk menjenguk Sa'ad bin Ubadah waktu sakit ya. Dikancani juga oleh Usamah bin Zaid ya. Nah, di tengah perjalanan ketika akan menjenguk Sa'ad bin Ubadah itu bertemu dengan Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Nabi ini untuk menghormati tokoh seterkenal Abdullah bin Ubay itu sampai beliau itu ngalai midun saka untane. Berbicara yang baik-baik dengan Abdullah bin Ubay. Tetapi Abdullah bin Ubay itu sikapnya sangat ketus, sangat jelek sekali, tidak menghormati Nabi Muhammad. Abdullah bin Rawahah langsung nesune raukur. Abdullah bin Ubay arep diantemi. Sama Kanjeng Nabi enggak boleh, ora usah, biasalah. Satu bentuk kepedulian Abdullah bin Rawahah untuk menjaga kehormatan Rasulullah. Kisah kepahlawanan Abdullah bin Rawahah ini terkenal yang sangat populer ketika beliau itu akan berangkat peperangan Mu'tah ya. Peperangan Mu'tah itu satu desa yang letaknya itu jauh banget itu dari Madinah, yaitu sampai 1100 km ya, arah selatan Laut Mati. Itu akan menghadapi pasukan Romawi yang jumlahnya itu 100.000, bayangkan. Lah pasukan kaum muslimin itu hanya 3.000. Lah Rasulullah dalam perang itu kan menunjuk 3 sahabat yang akan menjadi panglima bergantian. Yaitu Rasulullah berpesan ketika pasukan itu berangkat,
itu nanti dalam peperangan yang memimpin pertama itu panglimanya adalah Zaid bin Harisah. Nanti kalau dalam perjalanan peperangan itu Zaid bin Harisah gugur, maka kepemimpinannya digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Nanti kalau Ja'far bin Abi Thalib itu gugur juga, nanti akan digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Oh, ini sudah diangkat oleh Rasulullah itu menjadi komandan. Tapi apa yang disabdakan oleh Rasulullah itu adalah pertanda juga. Berarti orang-orang yang disebut oleh Rasulullah sebagai panglima itu mesti akan syahid juga gitu kan. Tapi alhamdulillah beliau-beliau dalam memimpin peperangan Mu'tah itu wafat sebagai syahid, dan Abdullah bin Rawahah salah satu di antara yang syahid tersebut. Ada satu hal yang menarik secara pribadi dari sisi Abdullah bin Rawahah ya, ketika awal-awal Islam di Madinah. Ini sebagai asbabun nuzul surat Al-Baqarah ayat yang ke-221 ya. Pada waktu Rasulullah itu berada di Masjid Nabawi bersama sahabatnya, Abdullah bin Rawahah itu mendatangi beliau itu dengan raut muka yang pokoknya tidak seperti biasanya. Biasanya semangat, seneng kok iki rada lungkrah, kok ada beban yang membuatnya galau gitu. Nah, sebelum ditanya itu dia bercerita kepada Nabi, ya Rasulullah, sedang ada hal yang tidak enak nih kula niku wau anyel banget kalih budak kula kan duwe budak wedok ireng ya mesti lelek. Wah, kula niku wanyel banget mergo dhek niku berbuat kesalahan yang saya tidak bisa memaafkannya itu. Maka puncak kemarahan saya itu raine tak ludahi. Didoni, basa Jawane didoni raine gitu. Wah, saking anyele itu. Maka Rasulullah terus memberikan sinyal-sinyal yang memaafkan gitu. Kon apik, kon minta maaf gitu. Sapi-apian wae lah. Piye penake ben budak kuwi mau memaafkan dan sebagainya. Sinyal yang ditangkap dari jawaban Rasulullah itu adalah bahwa kemudian hari Abdullah bin Rawahah itu memerdekakan budak itu. Ireng, welek, nganyel nih. Tapi nganyel gini mungkin pas pisan kuwi tok ya. Dimerdekakan, kemudian dinikahi itu. Jadi Abdullah bin Rawahah itu menikahi budaknya setelah dimerdekakan. Nah, setelah dia itu menikahi budaknya, sahabat-sahabat yang lain itu, calon-calon itu sinis itu, nyinyir ya. Wong gantengnya kaya ngono, sugi kaya ngono, pintere kaya ngono, kok terima nikahi mantan budaknya, menjadi bahan cemoohan dari sahabat-sahabat yang lain. Maka turunlah surat Al-Baqarah ayat yang ke-221.